Jales Pepa Jaya Mahi, Cisuri Laut kita jaya. Indai Q, kali ini saya akan sharing ya untuk Indai Q yang tanggal 5 Juli nanti ya mengikuti tes serentak ujian ya UTBK SBMPTN 2020 ya. Saya doakan Indai Q semua itu lulus ya sesuai dengan keinginannya. Saya doakan ya Allah, mudah-mudahan Indai Q semua lulus dan bisa diterima di perguruan tinggi impian. Oke. Kali ini saya ingin sharing ya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Ada 5 hal yang sering dilupakan oleh peserta ujian. Kalau dulu namanya SBMPTN, sekarang UTBK SBMPTN ya, tahun ini 2020. Yang pertama, jangan lupa Indai Q sebelum menonton untuk subscribe channel ini ya, like, share dan komen sebagai bentuk dukungan agar saya terus semangat membuat video-video yang menginspirasi. Jales Pepa Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. 1. Jangan lupa untuk mohon doa restu dari orang tuamu. Ya. Indai Q yang mau ujian hari Minggu besok, yang belum sempat minta doa restu sama orang tuamu, lakukan sekarang. Kalau bisa telepon orang tuamu, sampaikan permintaan maafmu. Mungkin selama kamu SMP atau SMA kamu bandel, nakal, tidak menurutin keinginan mereka, sekarang kamu minta maaf ya, karena ketika restu disebut tidak ada kejanggalan atau mungkin perasaan yang pernah kalian lakukan menyakiti hati orang tuamu ya. Karena yakinlah ketika orang tuamu merestui ya, Tuhan juga akan merestui. Oke. Yang sudah terlanjur ya berangkat di luar kota di tempat ujian, telepon bapak atau ibu atau mama atau papa atau abah ya, oma, mohon doanya. Oke. Doakan saya mudah mengerjakan soal ya, pemikiran saya terbuka, oke, lancar, tidak ada hambatan, seperti itu. Karena yang tadi ya, orang-orang hebat yang berhasil ujian atau dia sekarang menjadi orang sukses itu karena restu dari ibumu. Dan ketika restu itu sudah disampaikan beliau, kamu udah direstui ya, apapun keputusan, hasilnya nanti itu adalah terbaik buat masa depanmu. Oke. Yang kedua lah Indai Q, cek lokasi ujian. Usahakan H-1 agar kalian sudah mudah ya, tidak nyasar. Oke. Ingat, sampai lokasi ujian kalian, sampai ke ruangan, bahkan kalau memang perlu kalian intiplah dari jendela meja duduk kamu di mana gitu. Tapi biasanya karena ini adalah komputer nggak ketahuan sih sebenarnya ya. Nanti ada kode-kode semuanya. Biasanya panitia itu sudah menyiapkan denah lokasi, terus denah ruangan juga, nama dan nomormu ya. Artinya kamu tuh tidak ragu lagi, oh ini ruangan saya ujian. Jadi ketika ujian besoknya itu kamu udah siap banget, udah menguasai medan ya, tidak nyasar. Karena ya banyak energi yang terbuangkan kalau kamu belum tahu di mana lokasinya. Oke. Jales Pepa Jaya Mahi, justru laut kita jaya. Yang ketiga adalah sarapan. Oke. Karena kalau pagi ya, jadi kalau teman-teman ujiannya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu itu dimulai jam 7 pagi
artinya kalian tuh harus sarapan ya. Kalau bisa ya jam 5 tuh udah mandi ya, yang muslim laksanakan sholat subuh, sarapan dulu ya, karena kalian akan berperang tempur, apalagi mengerjakan tes potensi skolastik ya, butuh energi dan pemikiran yang paripurna ya, yang besar. Jangan tidak sarapan ya, minimal kalau kalian minum susu sama roti. Oke. Yang keempat, in the IQ ya, jangan lupa kartu pesertamu, identitas dirimu, KTP atau SIM, dan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jangan pernah ketinggalan. Jadi saat ini kamu masukkan aja langsung satu map, oke? Atau kamu gabung itu ya, jadi nggak terlalu ribet. Yang itu harus dibawa, jangan sampai ketinggalan. Meskipun ketika ujian nanti biar kamu ketinggalan, itu kamu masih tetap dibolehkan. Namun ya, panitia itu akan mencatat, pengawasmu akan mencatat ya, karena di identitas itu di portofolio atau di mapnya biodata itu ada catatan tersendiri ya. Artinya itu akan, dan kamu tidak menjamin ya, karena identitas itu penting, mencocokkan apakah benar ya si A dan si B. Kami akan mencocokkan wajahmu dengan kartu peserta ya, jangan sampai ketinggalan. Banyak kasus ketika ujian ya ketinggalan. Sekarang siapkan semuanya, oke? Apalagi tadi yang pertama adalah kartu peserta, wajib ada. Yang kedua adalah identitas KTP atau SIM. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah legalisir atau surat keterangan lulus UN ya. Dan juga kalau bisa kamu foto aja, kirimkan ke bapakmu, soft file ya, dipoto. Biasanya kami kadang ya, kita nggak tahu ya di lapangan, mungkin kamu terjadi sesuatu di jalan ya. Kita kalau anak-anak yang pernah kejadian ketika dia identitasnya dia lupa, ya udah kita minta menghubungi orang tuanya untuk ngantar, atau malah kita ya udah tolong soft file-nya kirimkan ke kita, seperti itu ya. Karena memang kami harus meyakini bahwa kamu itu memang layak menjadi peserta, sudah lulus, oke, dan sudah terdaftar. Kelima, terakhir adalah hadir 1 jam sebelum ujian. Oke. Tadi saya menyinggung bahwa untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu Minggu itu mulainya ujiannya jam 7. Ya, kalian 30 menit ada latihan nanti, ada penjelasan dari pengawas dan penanggung jawab ruang. Oke. Kalian akan mulai jam 7.30 dan berakhir jam 9.15. Artinya ada 1 jam 45 menit kalian mengerjakan soal ya, tes potensi skolastik ya. Kalau yang hari Jumat itu mulai ujiannya jam 8, artinya kalian jam 7 tuh udah datang. Oke. Pastikan 1 jam sebelum kalian tadi udah sarapan ya, kalian berangkat ya. Artinya kenapa sih 1 jam sebelum ujian? Biar kalian ya tidak tergopoh-gopoh. Kita nggak tahu di jalan, mungkin macet ya, mungkin ban pecah atau yang lainnya. Oke, jangan lupa ya, 1 jam ya sebelum ujian. Biarpun kamu shift kedua, karena jeda antara shift pertama dan kedua tuh hanya singkat sekali, tidak lama ya. Artinya 1 hari itu hanya 4 shift kecuali hari Minggu. Sangat singkat, kamu 1 jam. Jadi kalau kamu ujiannya saya jam 9.30 ujian kamu, artinya nggak apa-apa, kamu datang aja jam 8 ya. Oke. Lebih nyaman ya, karena kita nggak tahu di jalanan ya, apalagi di kota-kota besar itu macet, bising
biar kamu tenang, nyaman, dan ketika mengerjakan ujian itu lebih mudah. Itu tadi 5 hal yang sering dilupakan, dan itu berdasarkan pengalaman pribadi. Ya, saya doakan IndaIQ semua lulus. Ya, monggo. Kalau mau saya doakan silakan tulis ya pilihannya, prodi dan universitas. Pilihan pertama, kedua di kolom komentar. Saya akan bantu doakan. Ya, habis ujian ngapain sih Bapak kayak gitu, IndaIQ? Ya, habis ujian kalau bisa kalian bantu orang tuamu, ya. Oke, karena ya bantulah, karena kalau kalian lulus nanti kan, kalau yang memang merantau ya akan jauh dengan orang tua. Berbaktilah, mengabdilah, ya. Tunjukkan bahwa kamu sayang banget sama orang tuamu. Yang ya itu tadi sih ya, cara menggugah agar restu itu terbuka lebar. Ambil hati orang tuamu. Ya, karena sih sebenarnya orang tuamu sangat mencintai kamu, ya. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Apalagi kamu sudah berbakti, tunjukkan kepedulian kamu dan kesungguhan hati. Jangan lupa untuk bersedekah, ya. Bersedekah dengan yatim piatu, ya, fakir miskin. Insya Allah apa yang kalian cita-citakan berhasil. Saya doakan IndaIQ yang tes ujian UTBK SBMPTN 2020 semuanya lulus sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, ingat ya, 5 hal yang sering dilupakan kalian lakukan, catat, jangan itu terjadi sama kalian. Saya doakan mudah-mudahan kalian lulus semua. Oke. Jangan lupa ya IndaIQ untuk subscribe, like, dan share. Subscribe-nya di kiri bawah saya ya. Jalis Pepa Jaya Mahe, justru laut kita jaya.